warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Siapa? Ilham izin. Ilham izin. Yang lainnya ada? Tidak ada. Hanya Ilham. Semoga kalau benar Ilham itu izin, semoga dimudahkan urusannya ya. Dan kalaupun tidak ada surat ya, dan kalaupun ilhamnya apa, mudah-mudahan diberikan kesadaran untuk lebih giat lagi ke sekolah. Dan kalaupun ilhamnya itu sakit, semoga sakitnya lekas diberikan kesembuhan. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, minggu kemarin kita mempelajari tentang berbusana sesuai dengan syariat Islam ya. Ibu mau tanya, kalau batasan aurat laki-laki itu seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Ira. Batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya. Kalau batasan aurat perempuan, Mary? Seluruh bagian tubuh terkecuali muka dan telapak tangan. Aurat perempuan itu seluruh bagian tubuh kecuali wajah, muka, dan kedua telapak tangan. Ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi patuh dan taat terhadap orang tua. Ya. Adapun tujuan dari materi itu, yang pertama kalian bisa menganalisis surah Al-Isra ayat 21. Kemudian kalian juga bisa memerinci tata cara menghormati kedua orang tua. Kemudian dapat memberi contoh perilaku menghormati dan menyayangi orang tua. Dan yang keempat, kalian bisa mengambil hikmah dari hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya. Hari ini Ibu akan menampilkan sebuah tayangan film pendek ya. Silakan nanti kalian simak tayangannya. Ini adalah bukti ya bahwa kasih sayang orang tua itu tiada tara ya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya dari tayangan tadi. Nama disebutkan ya, karena yang menjawab dengan yang memberi pertanyaan Ibu beri poin. Siapa yang mau bertanya? Ya, Mila. Bagaimana cara menghadapi anak yang suka melawan kepada orang tua? Ya, pertanyaan dari Mila Aryani. Bagaimana caranya menghadapi anak yang suka melawan orang tua? Ada lagi? Pertanyaan yang kedua, sebelum Ibu menjawab ya. Ya, sebutkan namanya. Ya, ayo gimana? Apa yang harus dilakukan jika orang tua marah terus setiap hari? Apa yang harus dilakukan jika orang tua marah terus tiap hari? Ya, ada yang menjawab dari pertanyaan itu? Pertanyaan yang pertama, sebelum Ibu menjawab, barangkali ada yang mau menjawab. Tayangan video tadi berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, ya, yaitu tentang birrul walidain, ya, menghormati kedua orang tua. Tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis makna surat Al-Isra ayat 23-24, yaitu yang terkait tentang patuh dan hormat
orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, menguraikan tata cara menghormati dan menyayangi orang tua sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Tujuan yang ketiga, menelan contoh perilaku yang mencerminkan sikap patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat, dapat memerinci hikmah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Ini dalilnya dari Al-Quran tentang perintah patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Ini Rasul, hadis Rasul ya. Ridullah fi ridul walidain, ya. Wasutullah fi sutil walidain. Ini makna dari Quran surat Al-Hujurat Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian bagaimana anak-anak, ibu sekarang akan membagikan LKPD-nya. Nanti silakan kalian diskusikan. Kemudian kalian boleh bertanya jawab dengan teman sekelompoknya. Dan nanti perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan kalian di antara kelompoknya boleh, di antara kelompok lain boleh menanggapi atau menyanggah atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan di depan. Ya, paham? Ibu beri waktu 45 menit dari sekarang ya. Ya, ibu bagikan LKPD-nya. Dikat aja nggak apa-apa nih. Anak-anak, diskusinya sudah selesai dan sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Perwakilan dari kelompoknya untuk melaporkan ya. Dimulai dari kelompok 2 dulu. Silakan Indri. Nanti yang lainnya menyimak hasil laporan kelompok 2. Kemudian kalau barangkali ada yang ditanyakan boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, makna dari Quran surat Al-Isra ayat 23 yaitu larangan menyembah Allah selain Allah. Ya. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, perintah untuk menghormati, menyayangi dan tidak berkata kasar apalagi menyakitinya. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kemuliaan bagi keduanya. Yang kedua, contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua yaitu berbahasa yang sopan, tidak meninggikan suara di hadapan orang tua. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan. Yang keempat, taat terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Yang ketiga, hikmah dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua yaitu mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, dicap sebagai orang yang bertakwa. Yang ketiga, itulah sebagai diskusi kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Izin bertanya. Kewajiban anak adalah patuh dan menghormati orang tua. Bagaimana jika orang tua menyuruh maksiat atau syirik? Ada lagi pertanyaan? Faisal menanyakan kewajiban anak itu adalah patuh terhadap orang tua. Lalu bagaimana jika ada orang tua yang menyuruh anaknya berbuat maksiat ya? Sebelum kelompok 2 menjawab, barangkali ada di antara kalian yang mau menjawab. Silakan, siapa? Sebutkan namanya, kelompok berapa? Ada Amelia dari kelompok 3. Ya, Amelia dari kelompok 4. Bagaimana jawabannya nih? Patuh dan hormat kepada orang tua adalah perintah agama. Ya. Tapi kalau perintahnya untuk maksiat atau syirik, maka tidak boleh dituruti. Tetapi jelaskan pada keduanya dengan perkataan sopan dan lemah lembut. Ya, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Sekian presentasi kelompok kami. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pikir hasil diskusinya bagus ya? Ibu juga lihat kerjasamanya juga bagus, kompak sekali. Ya, sekarang ibu mau bertanya, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, ibu boleh. Silakan. Paham dengan materi yang kalian diskusikan?
Paham. Kalau sudah paham, ibu yang bertanya sekarang. Ya, Ripani, apa makna yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 23? 1. Larangan menyembah selain Allah. Iya. 2. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. 3. Perintah untuk menghormati, menyayangi, dan tidak berkata kasar apalagi menyakitinya. 4. Berdoa untuk ampunan dan kemuliaan bagi keduanya. Iya, bagus sekali ya. Pertanyaan kedua, Esa. Bagaimana tata cara menghormati kedua orang tua? Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintahnya. Ya. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan. Ya, bagus. Baiklah anak-anak, kita simpulkan materi yang telah kalian pelajari hari ini. Kesimpulan yang pertama, atau barangkali dia menyimpulkan sendiri. Pak, kita sama-sama simpulkannya ya. Sama-sama. Kesimpulan yang pertama, makna dari surat Al-Isra ayat 21 apa? Larangan menyembah selain Allah. Larangan menyembah selain Allah. Yang kedua, Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. yang ketiga, Perintah untuk menghormati, menyayangi, dan tidak berkata kasar apalagi menyakitinya. ya. Kesimpulan kedua, bagaimana tata cara menghormati orang tua? Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah orang tua. Yang kedua, Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. yang ketiga, Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan. ya. Kesimpulan ketiga, contoh dari perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh terhadap orang tua. 1, Berbahasa yang sopan. 2, Tidak meninggalkan saudara dan orang tua. kemudian Menjaga amanah yang diberikan. ya yang terakhir, Taat terhadap apa yang diberikan orang tua. taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Orang tua. Kesimpulan yang keempat, hikmah dari taat dan patuh terhadap orang tua. Yang pertama apa? Mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, Bijak sebagai orang yang bertakwa. yang ketiga, Mematuhi tuntunan dan perintah Allah. ya itu kesimpulannya ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu anggap cukup. Dan untuk pertemuan minggu depan, tolong kalian hafalkan surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Nanti kalian demonstrasikan di depan teman-teman dengan bacaan, dengan hafalan yang tajwid dan makhrajul huruf yang benar. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.